Kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Kita menaikkan pujian Roh-Mu yang hidup, penuhi. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, Buka hati, jamahanmu berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati, Buka hati, jamahanmu berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. hati kami. Buka hati, jamahanmu berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Naikkan Roh-Mu yang kudus pulihkan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Datang urapiku, Datang urapiku. ku siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu. Buka hati, jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Hati kami, Buka hati, jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati, jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku
Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih karuniamu yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami telah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa memimpin kami, agar dengan takut dan gentar kami terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang taat. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh-Mu heran, ajaib, dan berkuasa. Kami mempersilakan Tuhan berfirman kepada kami. Kami mempersilakan Tuhan berkata-kata kepada kami. Kami mempersilakan Tuhan menasehati kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau adalah Bapa kami. Amin. Nasihati kami Tuhan, sama seperti seorang bapa yang menasihati anak-anaknya. Dan ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Hari ini saudara-saudara adalah hari Pentakosta, hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem, yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama mau melihat dan kita sama-sama mau menerima manfaat pencurahan Roh Kudus bagi kita, saudara-saudara. Haleluya. Yang pertama, saudara-saudara, berkobar dalam doa. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, dan kita akan membacanya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan saya persilakan Saudara Kaleb Aditya Haryono membacakan ayat ini buat kita semua. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai ke 30. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dari dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang,
Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Caleb yang sudah membacakan firman Tuhan buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Pentakosta yang berbahagia ini, saudara-saudara, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Ada 3 manfaat, saudara-saudara, pencurahan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Yang pertama, saudara-saudara, berkobar dalam doa. Kita tadi telah membaca dan telah mendengar firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa adalah napas orang Kristen, saudara-saudara. Karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa ini sangat penting, saudara-saudara. Sama seperti kalau kita bernapas, itu penting. Itu harus kita lakukan setiap saat. Kita harus lakukan setiap waktu, saudara-saudara. Karena orang yang tidak bernapas dalam waktu yang cukup lama, itu bisa berbahaya, saudara-saudara. Dan bisa menyebabkan kematian. Doa sangat penting. Doa sangat dibutuhkan. Doa sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Namun sayang, saudara-saudara, banyak orang percaya yang mengabaikan doa, saudara-saudara. Karena alasan sibuk, karena alasan malas, karena alasan bosan, sebab doanya belum dijawab sehingga tidak konsisten dalam berdoa, saudara-saudara. Roh Kudus mengurapi kita untuk menolong kita berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita butuh Roh Kudus, saudara-saudara, agar doa-doa kita seturut dengan kehendak Bapa. Bukan menurut kehendak kita. Bukan karena ego kita. Bukan karena kepentingan kita. Tetapi kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Kita membutuhkan Roh Kudus, saudara-saudara. Sehingga kita memiliki semangat untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa adalah napas kehidupan orang percaya, saudara-saudara. Oleh karena itu berdoalah menurut tuntunan Roh Kudus. Berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka doa saudara dan doa saya pasti akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, manfaat kita dipenuhi Roh Kudus, yaitu berkobar dalam kuasa. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipenuhi Roh Kudus berarti penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus atas hidup kita, saudara-saudara. Penyertaan Tuhan ini membuat kita disertai dengan kuasa yang dari surga, sehingga umat Tuhan penuh keberanian untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jemaat mula-mula, saudara-saudara, ketika mengalami ancaman untuk menyampaikan firman Tuhan dari para pemimpin Yahudi, para tua-tua, dan ahli-ahli Taurat, mereka takut untuk memberitakan firman Tuhan, saudara-saudara. Tetapi ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berani memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus membuat kita berkobar-kobar dalam kuasa.
untuk memberitakan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, dalam kesempatan yang baik ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita minta kepada Tuhan Yesus Kristus agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Supaya kita memiliki keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita taat kepada Tuhan untuk melaksanakan amanat agung. Kita perlu Roh Kudus, saudara-saudara. Sehingga kita memiliki kuasa, sehingga kita memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang belum percaya, mereka boleh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka telah mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka telah mendengarkan berita Injil yang disampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Yang terakhir, saudara-saudara, manfaat kita dipenuhi Roh Kudus, yaitu berkobar dalam kemurahan. Mari saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-37. Ya, saya minta kembali saudara Kaleb untuk membacakan ayat ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 37. Ya, silakan saudara Kaleb. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia itu pada dasarnya mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika Roh Kudus hadir dalam diri manusia, saudara-saudara, maka ada belas kasihan turun dalam diri manusia. Kita melihat dari firman Tuhan yang tadi kita dengar dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-37, kita melihat contoh yang sangat baik yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, saudara. Jemaat mula-mula dapat saling mengasihi dengan tindakan mereka, saudara-saudara. Semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa kepada rasul-rasul, saudara-saudara, untuk dibagikan kepada orang sesuai dengan keperluannya. Mereka dapat melakukan tindakan kasih karena ada kemurahan Tuhan dalam diri mereka. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara, yang dapat mengubah hati manusia dari yang tadinya mementingkan diri sendiri, tetapi sekarang mereka memiliki kemurahan, memiliki belas kasihan, dan mereka berkobar-kobar untuk bisa mengasihi orang lain. Berkobar-kobar dalam kemurahan hati mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat di masa-masa pandemi COVID-19, banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka mau membagikan sebagian dari harta mereka untuk
membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini baik, saudara-saudara. Ini baik. Yang kuat menolong yang lemah. Yang kaya menolong orang yang miskin. Dan akan luar biasa lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Roh Kudus menguasai kehidupan orang percaya, maka kemurahan hati, maka belas kasihan dari Tuhan akan menguasai orang percaya, sehingga hati mereka berkobar-kobar dengan kemurahan. Hati mereka berkobar-kobar dengan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat yang baik ini, pada hari Pentakosta yang berbahagia ini, kita sama-sama berdoa, saudara, agar kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kita memiliki belas kasihan, agar kita memiliki kemurahan Tuhan, sehingga kita dapat menolong orang lain yang membutuhkan akan pertolongan kita. Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya, sehingga kita memiliki hati yang berkobar-kobar dengan kemurahan. Puji Tuhan, selamat hari Pentakosta, dan dengan iman kita mohon kepada Tuhan, dan kita mengalami kepenuhan Roh Kudus yang luar biasa, saudara-saudara, sehingga kita dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari saudara-saudara, kita berdoa dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Minta urapan Roh Kudus, minta kuasa Roh Kudus menguasai kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Sungguh luar biasa pekerjaan yang telah dilakukan oleh Roh Kudus. Kami juga rindu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Amen. Kami mau menjadi saksi-Mu. Kami mau menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar bukan keinginan kami, kemauan kami, agenda kami yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Karena kehendak-Mu adalah kehendak yang luar biasa. Kehendak yang paling indah, paling mulia di dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami memiliki kuasa untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami. Agar kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Agar kami senantiasa menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden yang kami kasihi, Bapak Insinyur Joko Widodo, bersama dengan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin, beserta dengan para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para kepala desa, para RW, para RT, dimanapun berada. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah bangsa dan negara kami, agar dapat mengatasi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga mohon hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara kami,
agar dapat mengatasi setiap persoalan-persoalan yang terjadi di negeri kami tercinta ini Tuhan. Baik masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang percaya yang pada hari ini merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Biar kami juga hari ini mengalami kepenuhan Roh Kudus, sehingga kami dapat memiliki kuasa untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Ajar kami taat Tuhan. Ajar kami setia. Ajar kami melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami Tuhan dapat membangun bangsa kami yang kami cintai ini. Bangsa Indonesia. Lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat setiap kegiatan yang kami lakukan, biar semuanya ini bermanfaat bagi bangsa kami tercinta Indonesia. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati secara luar biasa bangsa kami, bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Amen. Bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, Amen. bangsa yang sehat, Amen. bangsa yang mengenal Tuhan dengan Amen. sungguh-sungguh dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan beribadah pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai dan menguasai dalam kehidupan kami. Amen. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita bersiap-siap untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Persembahan kasih kepada Tuhan dan gerejanya dapat saudara transfer ke rekening BCA 5660452585 atas nama GBI Grace Pun. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.